Tommy Soeharto dulu. Nggak mungkin bisa kena untuk di luar negeri. Ya udah, akhirnya alhamdulillah waktu itu Polri waktu itu memang masih lurus benar ya. Dia manfaatkan, kita kerja beneran waktu itu Mas. Saya sampai harus tidur beberapa hari di sebuah atap sebuah apartemen ya di Jakarta, kita monitoring semua. Kena. Waktu itu kan sebenarnya saya juga coba ikut dimintain untuk melihat itu. Ya gitu. Jadi waktu itu ada 2 suspeknya. Karena waktu itu Harun Masiku sempat ada orang mirip banget Mas. Kasus Papa minta saham dulu kan sebenarnya kan juga ada rekamannya. Ya, ini saya kan ngegali dari Mas Roy. Saya juga tahu itu bisa gitu. Kopernya juga isinya nggak ada apa-apanya gitu loh. Iyalah. Mas Hasto pasti sudah sangat trauma. Atau sangat berpengalaman ya beda tipis lah trauma berpengalaman. Bu Koni sih kabarnya akan siap untuk datang gitu loh. Akan datang. Cuman kan kalau akan datang ya bisa jadi nanti kalau akan datang nggak bisa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2025 lagi kita adakan acara kesayangan Anda yaitu PhD 4K bersama saya Pembida Hidayatullah. Podcast hanya di sini kritis, kreatif, konsisten dan kocak bersama tidak asing lagi tentunya Pak Roy Suryo nih, kepalanya BIN. Selamat datang. Siap, terima kasih. Nah, kalau Pak Roy Suryo ada di sini, apa yang kita bicarakan? Jangan judol-judol melulu. Enggak lah, budal. Bukan judol. Budal nanti. Budal nanti kan ya. Budal ini juga memang orang yang budal yang harus kita bicarain. Ya, entah itu nanti di segmen pertama atau segmen kedua ya. Gitu ya. Ada yang budal juga kan. Ada yang budal. Kemudian waktu susah itu susah dicari. Masuk. Datanya suruh ngilangin. Makanya yang suruh ngilangin kemarin dipanggil. Jadi begini Mas. Ini kan terakhir. Ada ya maksudnya peristiwa yang luar biasa heboh sebelum tahun baru tuh di mana saudara Hasto Kristianto kawan kita juga sekjen PDIP itu ditetapkan sebagai tersangka, bahkan kemarin rumahnya digeledah dan bawa 1 koper. Betul. Isinya apa itu koper itu? Waduh, kalau KPK ambil apa aja. Itulah. Suka-suka aja itu. Celaka. Ya, mungkinnya celana dalam sih kita nggak tahu juga. Lain lagi kalau celana dalam. Apa? Kalau celana dalam itu ada yang ketinggalan celana dalamnya di mana gitu. Oh gitu ya. Wah itu yang lain. Cerita lain lagi tuh. Cerita lain lagi. Itu yang mau dibongkar juga nanti. Ya gitu. Itu yang mari korupsi bersama bareng-bareng. Adiknya mari korupsi bersama. Oh iya. Ya. Oke, kita kembali harus lebih clear. Iya, lebih clear. Nah, jadi gini Mas. Hasto itu akan melakukan semacam serangan balik revenge gitu ya. Kan? Dan info yang disampaikan juga katanya ada data-data yang sangat sensitif dan sangat penting melibatkan banyak elit di Indonesia yang katanya memang bisa langsung rontok lah gitu ya. Itu dikirim ke Rusia. Dititipkan di Rusia pakai Bu Koni. Mbak Koni. Katanya dipakai notaris segala gitu. Dinotariskan di sana. Nah, pertanyaan saya sebenarnya kan kita orang-orang IT ini. Kan kita tahu cara ngumpetin data loh. Betul kan? Kenapa harus sejauh itu? Apakah mungkin Mas Hasto nggak terlalu paham tentang IT? Apakah ketakutan tentang data di Indonesia yang sedemikian, misalnya katakanlah saya punya data gitu ya, saya orang yang ngerti IT, saya nggak mau ngumpetin di sini. Dititipkan di luar. Dititipin di luar aja. Padahal sekarang zamannya cloud. Iya benar. Jadi agak lucu juga ini cerita-cerita ini sebenarnya. Ada yang menarik Mas sebenarnya. Saya tidak melihat benar salahnya Mas Hasto dan Mbak Koni, tapi saya melihat datanya kenapa ada ketakutan tentang masalah data di Indonesia ini kalau ditaruh di Indonesia? Setuju. Yang pertama itu sebenarnya ada 2 hal yang ini yang menarik Mas. Pertama adalah soal benarkah ada data yang sangat berbahaya atau data yang sangat heboh itu. Kalau dilihat dari kedekatan Mas Hasto dulu dengan sekarang ya gitu, mungkin saja. Gitu kan, bagaimanapun juga Mas Hasto itu kan sekjen dari sebuah partai besar, di mana partai besar itu dulu punya presiden, ya kan, jadi kan mau nggak mau presiden waktu itu Jokowi, itu kan pasti punya hal-hal apa yang dia kerjakan, entah policy dia, dikoordinasikan lah, dikoordinasikan, pasti partai ini pasti ngerti
gitu loh. Jadi pasti tahu lah gitu. Dan misalnya ada harusnya kayak sekarang lagi heboh ya. Misalnya katanya kita punya utang yang tidak dibukukan atau utang yang disembunyikan. Ada ribuan triliun utang Indonesia yang tidak dicatat gitu kan. Gitu. Ya itu kan bahaya juga kan gitu. Kalau itu misalnya nanti ada buktinya. Meskipun itu konon dari Kementerian Keuangan mengatakan oh itu kan memang bukan utang pemerintah, itu kan utang swasta, gabungan dari apa-apa itu mungkin. Itu terserah lah penjelasannya. Nah, tapi dari sisi kemungkinannya, ya, sebelum memang sepanjang belum dibuka oleh Bu Kony, ya gitu, atau oleh Mas Hasto, menurut saya itu sah-sah saja. Dari sisi legalitas atau dari sisi status hukumnya data itu. Ya. Tapi yang kedua, yang menarik tadi yang Mas Lumida sampaikan, apakah data itu secara teknik, gitu, secara fisik ya? Itu harus pakai dinotariskan. Nah ini agak aneh juga sebenarnya. Ya, karena data kan, digital. Makanya itu, ya kecuali datanya bentuknya fisik di bawah. Tapi kalau fisik kan nggak mungkin juga. Arsip begitu ya. Kan pasti ketahuan kemarin atau pasti akan nyolok kemarin. Iya dong. Misalnya bawanya pasti banyak. Mbak Kony pulang ke Rusia kemarin bawa banyak dan buat apa juga nanti kalau mau dimasukin kan nanti harus bawa banyak kan itu kan pasti mungkin bentuknya hanya berupa data digital. Dan data digital itu sekarang dengan sangat mudah sesuai dengan prinsip kan. Kapasitasnya itu semakin membesar, tapi ukurannya semakin mengecil ya. Mungkin ukurannya bukan hanya gigabyte atau terabyte ya, tapi bisa exabyte, bisa kalau naik terus ada di atasnya exabyte ada yakta dan lain sebagainya. Terus kemudian ukuran flash disk mungkin kalau betul apakah itu flash disk sekarang mungkin nggak mungkin hard disk ya mungkin SSD secure disk juga itu mungkin juga lebih lebih mengecil lagi gitu ya kan ukurannya kan tapi kapasitas makin besar. Nah itu aneh juga kalau harus dinotariskan gitu. Itu ya. Menurut saya belum lagi nanti sistem komputerisasinya. Kita sebenarnya nggak usah kalau menurut secara hukum Mas, karena undang-undang ITE kita ya yang sekarang sudah menjadi undang-undang nomor 1 tahun 2024 ya gitu jadi undang-undang pertama yang dibuat tahun yang lalu itu revisi dari undang-undang nomor 19 tahun 2016 revisi dari undang-undang 11 tahun 2008 itu khusus di pasal 5 ayat 1-nya semua data elektronik itu sebenarnya sah secara hukum nggak perlu juga dibawa keluar. Gitu. Misalnya katakanlah ini video bentuknya atau mungkin rekaman suara. Kan sebetulnya dalam konteks digital itu ketika terjadi perekaman itu pasti ada header yang mencatat. Betul. Pakai alat apa dan kemungkinan juga ada date-nya kan, ada tanggalnya, waktunya. Orang bicara metadatanya ya kan. Ibaratnya gitu. Kita nih lagi direkam ini kan udah tercatat semua metadatanya. Dan itu nanti akan ketahuan asli dan tidaknya. Itu nanti dibaca yang Mas tadi sampaikan header-nya ya. Gitu. Kalau kopian dengan itu memang beda. Tapi kalau aslinya itu bisa langsung tahu. Makanya jadi sebenarnya apa yang dinotariskan di luar negeri itu kalau saya sih lihatnya bukan hanya soal itu, tapi mungkin tadi dia bermakna nggak untuk mengubah misalnya status sesuatu di Indonesia. Gitu. Cuman kan semua ini masih big question, suatu pertanyaan besar. Karena sampai dengan rumah Mas Hasto di Geledah kemarin, gitu, itu kan belum muncul gitu. Atau sampai kemudian kemarin kan harusnya ada pemeriksaan dari yang bersangkutan. Cuman kan yang bersangkutan bilang tundalah sampai nanti ada setelah peringatan hari ulang tahun. Terus minta dijadwalkan tanggal 13 kalau saya nggak salah. 13 Januari yang akan datang. Jadi selama ini masih tunggu-tungguan. Kita mau tebak-tebakan tebak-tebakan lucu-lucuan aja nih. Bener nggak data itu? Tapi yang menarik Mas, yang saya dengar juga Bu Kony sih kabarnya akan siap untuk datang gitu loh. Akan datang. Cuman kan kalau akan datang ya bisa jadi nanti kalau akan datang nggak bisa pulang gitu loh. Mungkin kan akan dikenakan apalagi kan gitu kan sudah ada laporan terhadap beliau kan. Tapi ini memang menarik. Gitu. Tapi kalau sifatnya video sama itu kan bisa dikirim juga. Betul. Nggak perlu datang juga beliau itu. Iya dan mau dinotariskan di Rusia sekalipun sebenarnya Ini saya kemarin lihatnya gini. Sebenarnya data itu tidak usah pakai kata-kata harus dinotariskan segala. Ya cukup dengan statement bahwa dia punya data itu sebenarnya sudah malah bagus gitu loh. Artinya itu malah bergengsi gitu. Tapi justru karena pakai kata-kata dinotariskan itu menurut saya jadi saya agak aneh. Ada yang aneh, ada yang lucu gitu loh. Gitu ngapain juga dinotariskan di sana? Apakah notaris jangankan notaris Rusia Mas.
Notaris Indonesia saja. Mungkin gini. Menunjukkan keabsahannya. Nggak, tapi lucu. Notaris di Indonesia saja itu kan juga ada wilayahnya. Iya. Ya kan? Jadi kalau kejadiannya di mana, dia bikin akte, dinotarilkan di sini, kan wilayah Jakarta aja kan terbagi-bagi. Nggak bisa notaris Jakarta Selatan kemudian melakukan pengesahan terhadap sesuatu yang di luar lokusnya di luar Jakarta Selatan, apalagi di Rusia. Gitu. Jadi sebenarnya dari sini, ya mungkin ini semacam gertakan juga bisa, Mas. Bisa ya. Bisa. Karena kan pra peradilan juga akan dicoba katanya. Nah, iya. Dan ini belum dijalankan. Belum dijalankan. Ya. Kemudian faktanya, menurut saya terus terang saja nih. Ya. Faktanya sih KPK menurut saya sudah unggul 1-0 dulu, gitu loh. Dengan adanya dia menggeledah itu dan tidak kuasa dilakukan apapun, ya kan, dan berhasil membawa keluar satu koper yang tadi Mas bilang. Isinya apa saja yang bisa dibawa itu. Dan meskipun mungkin ya, terus terang nih Mas, kalau saya boleh menduga, kopernya juga isinya nggak ada apa-apanya gitu loh. Iyalah, Mas Hasto pasti sudah sangat trauma, atau sangat berpengalaman, ya beda tipis lah trauma berpengalaman. Dengan ketika dia diperiksa di gedung KPK, ya tiba-tiba semua handphonenya titipkan stafnya, kemudian stafnya tiba-tiba dipanggil, nah terus seolah-olah belajar dari situ lah. Ya? Iya, seolah-olah stafnya itu dipanggil Mas Hasto, tapi ternyata itu kan stafnya malah disita handphonenya dan handphonenya itu. Nah ini cepat banget, mau di pra peradilan kan atau apapun, handphone itu kalau sudah di tangan orang teknis, Mas, nah nggak sampai 1 jam ya udah backup aja semuanya terus kemudian di image namanya, kemudian dipindahkan di handphone lain, buka semua ya memang semua, bisa kelihatan. Meskipun mungkin yang nampak di situ antara isi dan garbage-nya, antara yang benar-benar berguna untuk kasus dan tidak, ya mungkin lebih banyak yang tidak. Cuma yang tidak ini yang menarik kan, ya kan dia bisa cari, bisa kemudian ya saya mencoba ya melakukan memahami apa yang dikeluhkan oleh teman-teman PDIP. Ini kental sekali nilai politisnya, mungkin, ya kan dari catatan itu kan banyak catatan politik kan, ya pasti catatan politiknya aneh-aneh. Semacam loh Mas, semacam dulu kalau ingat dulu kasus mantan ketua KPK yang lain waktu itu, yang betul. Ketika diputer rekamannya, di MK itu, yang banyak keluar justru yang tidak ada hubungannya kan, yang soal dengan wanita dan lain sebagainya itu kan sebenarnya nggak etis juga, gitu loh. Nah, ya kayak gitulah. Nah, kita mundur ke belakang. Tiba-tiba saya jadi teringat kasusnya Snowden. Snowden itu bawa lari data ke Rusia juga. Dan selamat sampai sekarang. Dan konon kabarnya kalau dia mau muncul pun tetap di Rusia. Walaupun orang bilang dia sebenarnya bebas aja kemana-mana gitu. Karena data yang dibawanya juga bukan data yang penting banget menurut Amerika. Tapi Snowden tahu bahwa karena dia bawa data yang bahaya tadi dan kemudian dia bisa dibunuh gitu kan, bisa dimatikan gitu. Sehingga dia merasa aman kalau data ini dibawa ke Rusia gitu. Apakah karena dari ide itu ya mungkin? Saya tidak artinya gini, saya tidak menafikan atau saya tidak menolak pemikiran ini. Siapa tahu Bu Kony juga berpikir hal semacam itu. Apalagi beliau kan memang cukup dekat lah dengan hal-hal kayak gitu. Dengan Rusia dekat, dengan Israel dekat gitu kan. Jadi cara-cara bagaimana intelijen dan kontra intelijen pasti sangat belajar soal itu. Itu sangat-sangat mungkin gitu. Jadi merasa akan aman kalau ditaruh di sana. Setidak-tidaknya pola yang sama dipakai. Sehingga pola yang sama itu akan membawa kesan bahwa wah ini nanti meskipun mungkin ya data itu bisa jadi misalnya nilainya itu tidak seberapa. Tapi karena cara pengemasannya, packagingnya ini menarik, packagingnya ini hebat, maka seolah-olah dia hebat sekali datanya. Ya. Katakanlah sekarang berupa video tentang pembicaraan-pembicaraan khusus gitu ya. Dan itu mungkin, karena kan bagaimanapun juga Jokowi dulu adalah merupakan kader dari PDIP kan gitu. Misalnya begini, misalnya katakanlah pembicaraan khusus tentang 3 periode lah. Nah, kan nggak kejadian juga. Ya, betul. Kan nggak ada nilainya lagi. Karena nggak kejadian. Maksud saya gini loh, kalau ada pembicaraan yang kemudian di luar daripada hukum dan kemudian kejadian secara hukum. Ini baru bisa berpengaruh besar. Kejadian, tapi kalau 3 periode menurut saya
mungkin sudah nggak mau dituntut juga nggak bisa. Nggak gitu. bisa. Walaupun itu diwacanakan, misalnya obrolin, direkam. Meskipun ya gini, bisa dan tidak karena itu dianggap dulu sudah melakukan penyimpangan terhadap undang-undang, gitu kan? Itu bisa, gitu. Dianggap itu. Tapi pada saat itu dan dia sudah nggak berkuasa juga mau diapain lagi gitu. Hukum kita kan bisa mengeras, bisa mengkeras, gitu kan. Yang jelas bisa tuh misalnya gini, tak kasih ide misalnya. Misalnya adalah memang benar ada kejadian ketika ingat kan waktu itu dibuka oleh Pak KPK waktu itu Pak Agus Raharjo, ya kan ketika Agus Raharjo dipanggil ke istana disuruh menutup kasus Papa minta saham itu, gitu. Nah waktu itu sangat mungkin misalnya ada orang-orang dekat di sekelilingnya Jokowi waktu itu selain Pak Pratik ya, misalnya waktu itu yang tahu gitu loh kejadian itu. Sangat mungkin gitu. Dan ternyata kalaupun misalnya Mas Hasto misalnya waktu itu atau PDIP punya rekaman terhadap itu ya, meskipun itu ada bagian dari istana bukan bagian dari partai, tapi kan kalau itu mungkin ada buktinya, nah itu masih bisa kalau itu jelas diurus sampai dengan sekarang. Betul. Karena itu merupakan bagian dari obstruction of justice dan jadi artinya itu termasuk perintangan. Betul. Pasal yang sama, yang ini lucu kalau itu terjadi dilakukan terhadap Hasto. Itu dibalik. Iya, betul itu. Iya. Kalau itu oke. Iya. Tapi katakanlah, mohon maaf nih, kalau ada video-video personal yang sifatnya mungkin agak dalam tanda petik gitu soal terong misalnya. Itu maksudnya dalam tanda petik. Ya istilahnya tidak senonoh begitu ya. Itu menurut saya juga tidak akan memberi dampak yang signifikan di dalam konteks dan nggak elit Mas. Ya. Kalau itu jangan menurut saya. Nggak elit. Artinya membuka aib seseorang ya yang kemudian lebih kepada soal itu malah bisa dikenain undang-undang ITE nggak? Gini kan yang menyebarkan kena. Itu dia makanya jadi malah kayak beberapa kasus pengadilan. Kayak beberapa kasus yang dulu saya tangani Mas ya. Kesaksian ahlinya. Misalnya kasus Luna ya gitu sama Cutari waktu itu sama Ariel ya. Kok masih inget ya? Nah, itu heboh banget soalnya. Dan orang masih banyak. Itu di cloud juga masih banyak. Masih orang banyak. Download juga. Yang legenda kan juga banyak, Mas. Itu saya legenda. Saya nggak tahu di mana. Legenda soal itu legenda. Kemudian yang Bandung Lautan Asmara itu juga masih legenda. Ya. Belum. Ini hafal. semua aku yang bersaksi. Nah, artinya gini. Jadi ahlinya yang merekam. Tidak kena memang. Betul. Ya, tapi kenapa Ariel waktu itu? Kenapa bisa kena? Karena dia termasuk juga orang yang dalam kata-kata di Undang-Undang ITE membuat dapat diakses ya. Nah, gitu. Jadi termasuk salah seorang teknisi audionya waktu itu yang menyebarkan dari komputer di Sanggar. Tapi teknisi audionya itu ngerekam dari komputer dan siapa yang memindahkan dari komunikator waktu itu ke sana. Kalau ini ditarik sekarang ke kasus yang sekarang, yang konon beredar itu ada foto maupun video yang lagi heboh itu menurut saya itu kan video yang memang sangat personal. Makanya. Yang rekam tidak akan kena, gitu dia undang-undang kita. Apalagi dia memang bukan tujuannya untuk masuk dalam undang-undang porno aksi dan pornografi. Betul. Lain loh dengan misalnya gini, ada artis yang lain ya, gitu, ya nggak usah disebut lah namanya, gitu ya, pakai C inisialnya, yang dia kemudian buka baju terus masuk di kolam renang di pinggir jalan atau dia mempertontonkan itu kan ada kesengajaan dia porno aksi. Nah itu bisa kena kalau dia. Tapi kalau ini yang sifatnya dibuat untuk private, tidak akan kena. Orangnya yang kemudian menyebarkan, itu poin saya. Bisa kena dua-duanya. Satu, dia mungkin ngambil secara tidak sah, ya kan, gitu rekaman itu, dia bisa kena, ya. Kalau merupakan bukan bagian dari itu, kecuali dia adalah merupakan bagian dari salah satu dari kedua orang ini. Ini banyak juga Mas terjadi. Artis juga ada. Ya anak artis kemarin juga ada yang ngerekam pacarnya udah putus, pacarnya yang nyebarin. Nah, itu politisi juga banyak kan? Ada. Dulu juga. Gak usah disebut ya. Ntar menguak luka lama. Gitu. Nah itu juga muncul. Nah yang kena memang sebenarnya penyebarnya. Jadi kalau malah apa yang nanti diungkap itu adalah soal sifatnya pribadi itu, menurut saya tidak akan ada dampaknya. Kecuali
Kecuali seperti dalam kasus di Amerika Serikat ya, skandal Watergate gitu. Meskipun sebenarnya yang lebih kalau besar. Watergate beda lah. Loh, tapi kan yang lebih besar dari skandal Watergate itu di Indonesia sudah banyak gitu lah. Lebih kan? Banyak lagi. Menyalahgunakan kewenangan ketika sedang berkuasa untuk melakukan itu, bahkan disampaikan secara terbuka. Saya bisa loh, saya tahu data lah gitu. Tapi kan waktu itu aman-aman saja gitu. Gitu ya. Kalau sekarang kemudian malah dikasuskan, menurut saya ya sudah agak lewat. Tapi bagaimanapun juga ini tetap menarik Mas gitu. Menarik meskipun harus benar cara ngungkapinya. Kalau cara ngungkapinya, maaf tadi saya katakan bukan hanya tidak elit ya, tapi kemudian malah, maaf nih kata-katanya saya sulit mencarikan padanya, malah kampungan. Gitu ya. Gitu. Itu malah nanti akan berbalik backfire. Backfire. Nah, berarti kan tadi 3 periode istilahnya sudah kalau itu sih sulit lah dijadiin satu kecuali yang itu tadi, yang obstruction of justice. Yang obstruction of justice itu mungkin. Kalau misalnya ternyata memang ada buktinya. Iya. Karena kan. Tapi kalau yang katakan tidak senonoh tadi ini juga. Kalau menurut saya malah susah ya. Malah susah dan membuat malah justru berbalik. Orang malah akan membela terhadap yang bersangkutan, ya gitu ya. Kecuali memang itu hal yang lain lagi. Misalnya yang lain-lain itu apa? Misalnya yang memang benar-benar itu dilakukan oleh yang bersangkutan, kan sekarang ada nambah lagi nih. Misalnya apakah benar yang bersangkutan itu pernah mendesak ya ibu dari si pacarnya, anaknya itu, yang kedua itu untuk misalnya menggugurkan. Nah, misalnya itu ada bukti. Ya. Oh, itu juga pasti kena. Itu bisa kena. Apalagi misalnya ada bukti dari medik, dari rumah sakitnya. Kan selama ini ya, ini kembali ke pembicaraan kita di awal tadi. Kan selama ini yang kita dengar baru di awal-awal kan baru soal kancut ketinggalan. Balik lagi ke situ ya. Lah iya, tapi kalau itu kan nggak membuktikan apa-apa. Tapi kalau sudah menggugurkan kandungan, ya itu menghilangkan nyawa. Dan misalnya benar itu ada buktinya, perintahnya ada. Walaupun lisan tuh ya. Kalau menggugurkan rumah sakit misalnya, apalagi di Singapura, Mas. Bukan maksudnya perintah lisan untuk menggugurkan gitu. Iya, meskipun terekam itu lisan, gitu terekam, kemudian, tapi kan pasti kan rumah sakit nggak sembarangan Mas melakukan itu, ya kan gitu. Apalagi bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin jejaknya bisa hilang. Tapi kalau itu dilakukan di rumah sakit di luar negeri, nah itu saya kira Singapura sih tercatat semua. Tercatat, meskipun bisa dilakukan dengan quote and quote ya legal gitu. Legal itu maksudnya apa? Legal itu maksudnya beralasan untuk dilakukan secara medik. Misalnya karena kondisi fisik dari yang bersangkutan, ya itu tidak memungkinkan dari sisi usia atau dia punya penyakit yang membuktikan. Nah, tapi kan tidak bisa sembarangan orang kemudian mendapatkan atau didiagnosis melakukan itu Mas gitu. Aborsinya ya. Iya gitu. Nah, kalau misalnya dikit kita ngobrol itu soalnya jelek-jelek ini aku MKes juga Mas. Oh, siap. Ampun. Bukan jelek-jelek dong, keren-keren dikit ini. Ya kan harus bilang jelek-jelek. Jadi gini Mas. Ya. Kan kalau seperti itu harus ada bukti DNA. Betul. Misalnya kan. Ya. Kan sudah dikubur mungkin ya. Mohon maaf nih, si fetusnya ini. Justru itu kita kan nggak pernah tahu apakah masih diambil. Iya, apakah ada sempat yang kemudian mengumpulkan. Kan sebelum berangkat atau sebelum ini rame, kan ada juga kejadian kan bahwa Mas Hasto itu melakukan podcast dengan yang bersangkutan. Betul. Tiba-tiba dia berjaket partai, kemudian dia cerita. Nah, siapa tahu ada beberapa bukti-bukti lain yang disampaikan pada saat itu. Nah, kalau itu disampaikan, terus kemudian misalnya nanti tapi itu kan nggak, itu paling kena ke yang bersangkutan. Ya bersangkutan sama mungkin kalau ada perintah dari orang tuanya. Perintah. Ya sekarang gini Tapi Mas, sulit sekali ada rekaman, ada perintah itu agak sulit tuh. Kita tidak bisa menyangka loh Mas, siapa tahu ada yang banyak. Karena untuk merekam itu sekarang dengan mudahnya, handphone juga bisa dengan mudahnya merekam kan. Iya. Gitu. Meskipun handphone merekam itu. Kalau suara aja tanpa video gimana? Harus diuji dengan audio spectrum analyzer. Bisa tuh ya. Bisa. Semacam kasus Papa minta saham dulu kan sebenarnya kan juga ada rekamannya. Ya, ini saya kan ngegali dari Mas Roy. Saya juga tahu itu bisa gitu. Ada Mas. Supaya lebih yakin ya, pemirsa. Sejak awal Mas, kalau itu kita ingat dulu. Akurasinya berapa Mas?
Bisa ya kalau kemarin kalau soal 99% ya kalau pura-pura nggak tahu apa-apa gitu kan bisa 99,9. Nah kalau ini sih mungkin tidak sampai setinggi itu. Kan perlu ada sampling suara, sampel suara. Dan sampel suara itu nanti harus kita buktikan lagi, harus kita komparasi. Dan yang kita periksa kan bukan hanya katanya, Mas, tapi frasanya, suku kata. Dan apakah frasa itu kan bisa beda-beda, Mas. Misalnya kita ngomong apa, ya. Apa itu kan A sama apa, ya. Itu pun apa itu bisa artinya bisa beda-beda. Apa? Apa? Nah, kebiasaan orang ngomong itu aksennya itu nanti harus juga dan harus sekarang terutama sekarang, Mas. Kalau nanti itu akan digunakan sebagai alat bukti, terus terang kita harus sangat berhati-hati karena ada apa, Mas? Ada AI. Saya baru mau nanya itu. Iya, itu zamannya AI ini. Zamannya AI itu memang harus sangat hati-hati. Kalau mereka berdalih, misalnya walaupun itu genuine berdalih bahwa ini AI ini. Nah, kembali ke publik aja. Kembali ke statement Mas yang tadi. Bagaimanapun juga rekaman itu juga punya metadatanya. Ya, itu yang asli ya. Sumbernya yang apa? Asli. Ya kan gitu. Kalau rekaman udah pasti udah susah. Kayak dulu misalnya ada rekaman yang sangat heboh di Republik ini. Dulu awal-awalnya juga saya waktu itu yang ikut juga. Forum ini dulu yang memuat pertama kali. Yaitu rekamannya suaranya Pak Habibie sama Pak Andi Galip. Oh iya. Kebetulan saya juga yang meneliti waktu itu. Rekaman itu. Ini panjang sejarahnya. Padahal itu jam tahun berapa itu? 90-an itu. Makanya. Nah itu kan akhirnya kan yang lucu kan rekaman itu kan ternyata kan direkam. Bukan padahal untuk belum digital tuh ya. Belum, itu masih kaset. Masih kaset. Tape ya. Masih tape. Lebih gampang sebenarnya. Dan itu lebih kepada rekaman untuk mendesak pengusaha. Waktu itu. Itu untuk rekaman itu digunakan untuk mendesak pengusaha. Jadi ada pengusaha SB inisialnya ya ke AP waktu itu. Nah, itu yang kemudian berkepentingan terhadap rekaman itu. Tapi kemudian menariknya karena di tengah-tengah rekaman itu ada Pak Andi Galip menyatakan soal nanti Pak Harto nanti kita siapin orang-orangnya. Nah, seolah-olah ada rekayasa. Padahal rekaman itu aslinya tujuannya bukan itu. Nah, ini juga nanti siapa tahu misalnya apakah ada rekaman yang mungkin bisa apakah rekamannya juga bukan rekaman suara, Mas? Bisa jadi itu nanti CCTV di salah satu rumah sakit, ya mungkin tidak sekelas Mount E kalau di Singapura ya, mungkin di klinik apa gitu ya. Nah itu mungkin bisa jadi juga. Itu bisa dipakai ya? Gitu. Bisa. Itu kan untuk membuktikan dia datang sama siapa gitu, kemudian diantar siapa. Nah meskipun biasanya CCTV bukti rekaman audionya itu tidak akan bagus. Bukan hanya jelek, Mas. Pasti tidak bagus kan. Mikrofonnya misalnya CCTV-nya ada di atas, mikrofonnya ada di atas. Karena kan dimatiin juga. Nah, kadang dimatiin atau memang tidak ada mikrofonnya. Kebanyakan kan itu berupa hanya gambar aja. Tapi kalau misalnya ada bukti tadi, kan misalnya ada buktinya ada rekaman visual. Kemudian ada bukti reportnya dari rumah sakitnya atau dari kliniknya atau ada perintah dari mana. Nah ini semua kan bisa jadi. Meskipun sekali lagi itu bukan merupakan hal yang sangat-sangat telak ya, semacam obstruction of justice tadi ketika itu merupakan menyuruh KPK untuk melakukan stop itu. Gitu. Oh jadi memang di dalam konteks rahasianya harus sesuatu yang benar-benar menohok ya. Betul. Dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan tadi. Tapi kalau sekedar di luar daripada itu mungkin ngapain gitu loh. Kalau sekedar soal cerita soal terong lah gitu. Karena udah selesai. Iya. Kecuali masih berkuasa. Makanya lain gitu ya. Karena nggak dari dulu gitu. Tapi kayaknya juga meskipun sudah selesai nggak selesai juga, Mas. Oh gitu ya. Iya. Terus muncul terus. Kemarin juga masih komen. Tapi secara formalnya kan selesai gitu. Ya, memang masih melakukan maintain terhadap itu gitu. Siap. Jadi mungkin pesannya Mas Roy di dalam konteks ini kepada mungkin sarannya kepada publik ataupun mungkin spesially kepada Mas Hasto atau Mbak Koni. Kita sih aja. Kalau iya ya iya aja. Jangan hanya omong-omong gitu loh. Kalau memang punya bukti, keluarin. Karena itu memang sesuatu hal yang berkaitan dengan hukum. Dan kalau memang ada buktinya, rasanya semua orang pada bilang begitu juga ya. Iya, kalau memang ada buktinya, terus misalnya ada orang mengatakan, itu kan
nggak bisa dibuktikan atau itu banyak rekayasa. Ya udah, kalaupun misalnya, wah nggak boleh dong Roy Suryo yang meriksa, dia kan punya kepentingan. Oke, jangan saya. Banyak yang lain. Banyak lah yang ahli forensik yang. Ya, ahli forensik. Teman-teman kita juga banyak gitu. Iya, tapi harus yang berani juga Mas. Gitu. Iyalah. Ya, nyatanya kemarin soal Bu Fafa nggak ada yang berani. Enggak, ini ini memang harus saya katakan gitu. Saya pancing juga. Soalnya ketika kasus Sirekap, sistem rekapitulasi pemilu itu juga tadinya nggak ada yang berani. Tapi kan kemudian muncul Dr. Leoni dari ITB, muncul Ahyar, gitu, muncul beberapa orang berani. Padahal sebenarnya banyak ahli-ahli forensik lainnya tuh sebenarnya kan banyak ya, kayak RA itu kok juga diem aja, OWP juga diem lah, yang lain juga pada diem loh, ini kok pada diem ngapain gitu. Tapi waktu Sirekap pada muncul. Nah, Bu Fafa itu kan sampai sekarang ini kan kok nggak pada muncul, mungkin pada takut dipersekusi kan? Atau memang info yang mereka terima belum lengkap juga karena mereka belum disuruh mendalami secara forensik real gitu. Siapa mungkin tahu itu. Kalau cuma mengamati dari luar mereka mungkin atau yang dikumpulkan hanya berupa data atau paling maksimal information. Mereka belum sampai ke knowledge, atau bahkan sampai ke wisdom. Ya kan, kalau sudah sampai knowledge, saya kira harus berani. Kalau sampai ke wisdom kan, ya ini kadang-kala kalau data itu mungkin 25%, information itu sampai 50%. Nah, sampai knowledge kan sudah 75%. Makanya kalau di atas 90 sampai 99,9 itu sudah sampai ke situ. Harusnya udah berani. Makanya harus KMRT yang harus itu kalau di wayang namanya Kanjeng Raden Multimedia Telematika. Oh, multimedia telematika ya. KRMT. Luar biasa itu. Tapi anyway, masih berhubungan dengan kasus ini juga. Yang budal tadi itu. Oh iya. Ini kan lucu kan, penetapan Mas Hasto. Tapi tokoh utamanya nih masih Raib. Namanya Harun Masiku. Nah, ini juga ada cerita yang menarik Mas sebenarnya. Nah, ceritain dulu sebelum saya tanya nanti. Dulu ketika heboh itu tahun 2020 dulu, ya. Itu kan sebenarnya sempat waktu itu kan ada rekaman dari CCTV bandara. Di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2 waktu itu masih. Nah, itu kan sebenarnya juga tidak segampang itu juga keluar. Waktu itu kan sebenarnya ini terserah kita buka ya. Waktu itu kan sebenarnya saya juga coba ikut dimintain untuk melihat itu. Ya gitu. Jadi waktu itu ada 2 suspeknya. Karena waktu itu Harun Masiku sempat ada orang mirip banget Mas. Pakai topi. Ya, pakai wig. Bukan, ada yang enggak agak botak gitu. Lah memang kan. Iya, jadi sempat ada orang botak juga yang sempat jadi hampir mirip. Hampir mirip. Ya, ternyata loh ini bukan, saya waktu itu memastikan ini bukan ini gitu. Jelas karena apa? Karena untuk memeriksa rekaman itu juga tidak segampang itu, Mas. Kan itu berarti kan apalagi kualitas kamera CCTV waktu itu. Belum sebagus belum 4K. Kayak PhD 4K. Dulu masih HD-nya tuh H sama D doang. Iya, betul. Belum PHD. Belum PHD. Masih high definition. Mungkin malah belum high definition. Masih VGA waktu itu kan. Iya, mungkin VGA. Nah, betul. jadi waktu itu kita besarin, terus kemudian matriksnya kita magnifying. Di upscale lah. Ya, di upscale. Ya, cuman kan teknologinya, kameranya, itu kan juga optiknya kan juga belum baik. Baru ketahuan, nih bukan kan saya bilang waktu itu akhirnya. Sekarang di upscale pakai AI gampang. Nah, iya benar. Ditambahin juga bisa sekarang. Iya kan orang potong gini, terus AI nambahin kira-kira kepalanya kayak apa, tinggal kita deskripsikan. Kita describe-nya kayak gini dia bisa. Rambutnya diganti, bentuknya apa juga bisa. Background-nya diganti, mau dikasih kucing yang besar. Tapi yang sekarang malah katanya kucing besar jadi kucing kecil, Mas. Kalau nggak berani jadi kucing kecil. Nah, kembali ke soal video itu. Ya, jadi sebenarnya waktu itu kan jelas dari manifest juga kelihatan. Ya, dia datang saat berapa. Nah, cuman kan yang menarik yang kemarin akhirnya diperiksa juga mantan Dirjen cukai waktu itu imigrasi Rani Sompi itu kan juga konon kan ada ya data-datanya itu ada yang kemudian ada perintah untuk sedikit mengubah-ubah data itu. Jadi kan tidak ketahuan apakah dia keluar atau masuk lagi. Jadi kira-kira perintah dari siapa itu? Nah, ya yang berkuasa lah waktu itu. Yang berkuasa kan presiden dulu. Jangan-jangan ini saling terkait juga. Persis. Jadi sebenarnya inilah kayak kalau kita kemarin bicara Pak Prabowo bilang
Antartika gitu. Iya. Nah, itu antar kita juga itu Mas. Antar kita juga tuh mereka itu. Kan mereka sebenarnya kan saling jadi ini sebenarnya menarik lah. Irisannya sangat erat kalau gitu kita sebenarnya enak Mas, kita lepas aja ngomong. Satu, kita nggak ada kaitan. Ya, kita nggak berkuasa. Ya, apalagi nggak ada sangkutan. Iya. Dan itu kan memang di antara mereka pasti Mas. Jadi kalau katakanlah Mas Hasto itu konon punya rahasia, saya kembali ke statement saya, keluarkan. Rahasia itu nothing tulus saja. Ya kan gitu. Asal jangan rahasianya itu ternyata sudah bilang rahasia gede-gede, ternyata itu nggak ada artinya kayak tadi, ya nggak ada artinya. Jadi kalau memang keluarkan, nah kayak Harun Masiku ini, ya misalnya memang dia harus dibuka, ya toh juga sekarang lucunya, ini lucunya Mas, kalau di sisi yang lain, Wahyu Setiawannya juga udah keluar, ya kan, makanya. Yang satunya lagi itu yang ditahan itu ceweknya itu Agustin itu juga sudah keluar. Jadi kan artinya ya agak lucu juga gitu untuk dikejar-kejar. Nah, artinya sebenarnya apa sih susahnya ngejar Harun Masiku? Karena kan zaman sekarang itu namanya face recognition. Gampang banget. Bahkan bukan face recognition, person recognition. Itu kan? Muncul. Itu gampang sekali. Gampang, dan aplikasinya. Badannya, dari gerak-geriknya, gaya jalan. Aplikasinya sudah nggak hanya di bandara. Stasiun Pasar Senen aja udah pasang. Semua ada kan? Lah ya kan, kita mau naik kereta apa? Kik, udah muncul kan. Nah, pertanyaan saya, apa yang kira-kira mempersulit KPK untuk, apakah Harun Masiku benar-benar under the radar? Artinya benar-benar nggak muncul, jelas Mas, ini kan hanya, semua itu kan sebenarnya hanya dua faktor, teknis dan non teknis. Secara teknis, saya sangat yakin itu sebenarnya bisa diketahui dan datanya ada. Nah, cuman di Indonesia ini kan lucunya selalu ada faktor non teknis. Yang ini bisa kemudian berkuasa di atas data, ya kan? Gitu. Ya kayak pemilu lah gitu. Pemilu datanya jelas, ya kan? Tapi karena si rekap ini kemudian ada yang berkuasa di atas data, ya bisa aja servernya taruh di Alien Computing di Singapura, ya kan? Kemudian di situ dimasukin JSON script, ya kan, kemudian geser sana geser sini, ya kan, ya secara teknis ya udah bergeser lagi. Atau data tadi Mas, data yang ada di handphone misalnya, kalau datanya handphonenya Mas Hasto itu misalnya, itu sudah dilakukan proses bukannya di copy, tapi di image, itu semuanya bisa plek pindah. Ini dilakukan modifikasi terhadap yang sudah imaging ini, itu semua pakar IT pun kalau baca, kalau nggak hati-hati, ya dia akan tertipu. Karena datanya bisa berada. Nah, ini kan berarti kan ada faktor non teknis Mas di atas. Nah, makanya Pak Roni Sompi dipanggil kemarin gitu. Karena itulah hubungannya dengan non teknis. Ya kan? Jadi ada kepentingan apa? Kemudian Harun Masiku itu tidak berusaha atau tidak kena waktu itu. Kan Mas juga pasti ini udah rahasia umum lah, kita buka aja. Kan sudah katanya waktu itu kan sudah hampir kena waktu itu mana itu di sekolah, bukan sekolah, yang di Malaysia, di mana? Bukan, di Indonesia. Oh, di Indonesia. PTIK. PTIK. Itu kan udah rahasia umum kan. Udah cek, tapi ternyata kan malah nggak bisa masuk karena dihalangi. Ya itu kan faktor non teknis juga, Mas. Tapi maksud saya gini, sekarang kan yang bersangkutan ya istilahnya tidak terlacak lah. Apakah memang tidak terlacak, ataukah belum dilacak, ataukah memang sudah beberapa tahun ini yang bersangkutan tuh udah under the radar gitu? Maksudnya benar-benar nggak mau online, nggak mau... Ada Mas orangnya. Ada tuh? Ada. Oh, bisa dicari tuh? Ya, secara teknis bisa. Oke. Bisa ya? Bisa. Bisa. Secara teknis bisa. Nah, pertanyaan saya sebenarnya, katakanlah dia operasi plastik. Dia ubah mukanya kayak dulu lah, ada yang terkenal sekali waktu itu, ada buron yang kemudian melakukan operasi plastik. Tapi kan nyatanya waktu itu Bang Yos bisa nangkep, bisa bawa pulang. Lah ya kan? Tapi lucunya Bang Yos nangkep, bawa pulang, akhirnya Bang Yos dicopot. Oh gitu. Ya kan? Kan itu kan faktor non teknis. Iya. Bang Yos menangkap buronan yang sudah lama di luar negeri, sudah oplas juga, bawa masuk. Ternyata dicopot. Ternyata malah dicopot. Nah ini mungkin gitu. Jadi salah nangkep ya. Jadi menurut saya. Tapi kan kalau ini istilahnya sudah kayaknya kan kekuasaan sudah tidak akan melindungi lagi satu. Betul. Ya. Yang kedua
kemungkinan besar dia mempunyai akses kepada yang mempengaruhi kekuasaan pun juga sudah tidak ada. Sudah, ya. Nah kan tinggal nyari aja. Harusnya Mas, harusnya. Cuman kan kita juga tahu KPK yang sekarang, ya itu kan meskipun ya ini sudah ada ya 1-0 lah berani menggeledah rumahnya Mas Hasto. Tapi kan tetap yang milih itu kan juga harusnya seorang presiden itu kan hanya mengeluarkan satu bukan surprise istilahnya. Satu keputusan untuk satu rezim KPK yang ada. Ini kan sama lagi kan gitu. Nah, meskipun di sini kalau orang mengatakan ini eranya bertarungnya antara Jokowi dan PDIP, ya udah keluarin aja. Kalau saya sih menurut saya ya biar dibuka aja. Dan Mas Hasto kalau menurut saya ya ngapain juga harus khawatir gitu loh. Artinya kan gini, kalau mau dicari-cari benar, ya sekarang kan kesalahannya dia nyuap pejabat negaranya si Wahyu Setiawannya sudah keluar. Betul. Ya kan? Dan yang nyuap Wahyu Setiawan kan Harun Masiku. Benar. Kalaupun ternyata ada aliran dana dari misalnya Mas Hasto ke Harun Masiku untuk melakukan ini kan internal sebenarnya. Internal partai, Mas. Tapi itu nggak mungkin lah. Makanya itu. Mungkinnya Harun Masiku alirannya ke Mas Hasto. Justru. Tapi kan Hasto juga bukan pejabat negara, Mas. Iya, sebetulnya nggak ada masalah. Makanya. Jadi nothing tulus saja sebenarnya. Nah, kalau dibuka, itu sebenarnya justru malah akan, misalnya Mas Hasto yang membuka ya. Gitu ya. Justru misalnya akan membuat nih loh, bukti bahwa ketidakbecusan waktu itu. Nah, kan malah bagus Mas gitu. Atau dia memang juga punya bukti-bukti yang lain yang tadi disampaikan. Jadi dilawannya secara narasi hukum juga. Betul, narasi hukum dengan bukti-bukti forensik atau IT yang benar ya dibuka, itu namanya melakukan pencerahan dan menjelaskan dan juga mencerdaskan masyarakat, Mas. Bukan kayak apa-apa malah ditutup-tutupi, kemudian malah dikatakan oh ini sebenarnya waktu itu kan malah kayaknya malah dicari-cari gitu. Jadi menurut saya malah nggak anu lah. Nah, gini Mas, mau dapat duit 8 miliar nggak? Ayo. Jadi gitu. Gimana kalau kita cari Harun Masiku? Kita ajak netizen. Betul. Dan menurut saya nanti kita bagi-bagi. Netizen Indonesia hebat. Loh, bisa ya? Sama seperti Fufa, Mas. Ini kan banyak orang yang mengatakan, wah Mas selamat ya Anda enggak. Yang berjasa itu netizen, Mas. Betul. Iya, saya melakukan biar saya jadi tukang tagihnya aja nanti. Yang 8 miliarnya saya yang tukang tagih. Benar. Kan ada yang berjanji mau memberikan itu kan. Iya, kan top banget tuh. Datengin itu. Benar. Nah, tapi artinya gini, ya. Kita tidak boleh menafikan kemampuan netizen kita. Ada netizen, ada anonimus ya. Meskipun ya kita tahu lah siapa itu. Kemudian yang bisa mengumbar data. Semua bisa keluar kok, Mas. Dan saya kira itu akan muncul gitu. Gitu. Kalau netizen mau sebenarnya ya soal ya kan gambarnya juga udah beredar lah gitu yang soal, tapi menurut saya bilang ke teman-teman, enggak elit lah kalau yang soal seputar pornografi seputar private itu malah dikeluarin, yang lain aja deh gitu. Itu semua bisa keluar. Poinnya Harun Masiku ini kira-kira kalau masih ada di dalam negeri kan lebih mudah. Memang ngapain Pak? Kalau nggak di dalam negeri? Oh, di luar negeri nggak mungkin lah. Enggak lah. Kayak dulu kasus Tommy. Maaf nih saya bilang aja. Tommy Soeharto dulu. Kan juga dulu kan orang juga bilang kalau wah itu ada di luar. Kan dulu heboh. Saya dulu bilang nggak ada di dalam negeri. Nah, dan akhirnya kan waktu itu timnya Mas Tito ya dengan tim yang sebelumnya ya itu saya nggak perlu sebut yang sebelumnya itu kan juga saya bantuin juga Mas gitu. Itu ada di bukunya. Karena melacak di luar negeri cuma lebih gampang. Iya karena semuanya terlacak. Karena paspor itu walaupun dipalsukan itu pasti bisa ketahuan. Iya. Yang kedua pasti akan ada kirim-kiriman duit dari Indonesia karena dia nggak mungkin cari duit di sana. Jadi kan KPK sebenarnya sudah sangat pengalaman Mas di situ. Ya kan? Misalnya PPATK juga mengatakan follow the money. Orang tuh kan nggak mungkin bisa hidup tanpa aktivitas finansialnya. Ya kan? Tapi kalau di dalam negeri itu yang memang itu yang lebih susah. Iya, kan bisa jadi orang kemudian kalau dia ngumpet di gunung mana gitu. Tapi ya juga ya memang benar under the radar gitu maksudnya itu. Bisa jadi. Offline gitu. Off grid istilahnya off grid, sorry. Mas Tommy kan dulu juga gitu kan, gitu. Ketika akhirnya kena di Malio waktu itu kan dia kan sama sekali nggak pakai komunikasi. Cuman kan pasti ada caranya lah.
ring of ring-nya kan juga pasti bisa ketahuan. Iya. Gitu. Dia ternyata dengan pacarnya bisa di orang-orang deketnya pasti masih berhubungan. Dan cara semacam itu, ya kalau kita ingat ya ini maaf Mas, ini kembali ke sejarah. Istrinya Aidit dulu kan juga melakukan hal yang sama kan gitu untuk menyamarkan dia terpaksa ngungsi dari rumah, dia seolah-olah menjadi ibu bupati ya dengan orang lain. Cuman kan tetangga-tetangga kan juga pasti juga kekepoan. Nah, kekepoan masyarakat ini, kekepoan netizen kalau sekarang, itu kan juga sebenarnya sangat bisa membantu. Harusnya sekali lagi, kalau KPK juga serius dan mau, ya dia gunakan netizen, ya BIN siap membantu Mas. Gitu. Badan intelijen netizen. Nah, gini aja Mas, nggak usah minta tolong apa yang minta tolong, kita KPK aja. Jadi Mas yang umumkan, nanti saya yang dorong gitu kan. Nah, ya. Nanti udah, kalau gitu gini. Urusan nanti dapetin bounty apa uang bounty-nya itu nanti saya yang ini. Kalau diumumkan terus vulgar. Nanti tiba-tiba kalau dalam beberapa jadi bounty hunter kita ya. Ya, beberapa hari ini tiba-tiba ada titik terang. Ya adalah itu masyarakat tahu lah itu dari mana. Macam Tommy dulu. Kan dulu juga gitu kan. Kan dulu sampai nggak mungkin bisa kena untuk di luar negeri. Ya udah, akhirnya alhamdulillah waktu itu Polri waktu itu memang masih lurus benar ya. Dia manfaatkan, kita kerja beneran waktu itu Mas. Saya sampai harus tidur beberapa hari di sebuah atap sebuah apartemen ya di Jakarta, kita monitoring semua. Kena. Sebetulnya sekarang pengguna HP ada berapa di Indonesia? 350 sekian juta. Nomor. Berarti kan ya katakanlah udah lebih dari 100% penduduk Indonesia. Jadi ada penduduk Indonesia ada yang pakai 2. Iya, penduduk Indonesia kan 278,7 juta. Maaf ini masih angka statistik tahun 2024 ya. Yang 2025 belum keluar kan masih beberapa hari. Handphone tuh sudah ada di atas 350 juta. Pengakses internet tuh ada 175 juta lebih. Sosial media itu ada 139 juta. Jadi probability kalau seseorang selfie di belakangnya ada dia, terus kemudian orang foto-foto sesuatu ada dia, probability untuk ketangkap itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Nah ini sebenarnya kita bisa tracking ya. Bisa dan banyak Mas software ataupun aplikasi yang bisa digunakan untuk itu. Katakanlah kita mencari foto seseorang, ya itu kan sebenarnya juga gampang. Kalau misalnya ada foto. Ya, sekarang ada aplikasi yang bisa kita tahu, ini fotonya ada di mana. Dia langsung bisa melakukan crawling, ya. Ini tempatnya di mana sehingga keluar gitu. Kayak foto Firly. Nah, dulu kan saya juga bantu itu. Firly tertangkap terciduk kalau menurut istilah netizen terciduk, terciduk ada kondangan. Kemudian orang pada tanya, Mas ini kondangan di mana gini sebentar bisa langsung ketawa nih keluar foto itu pakai software tuh ya pakai software. Kalau nggak kita bisa minta bantuan itu geodetektif itu ya kan dia manual bener-bener dia bisa dapetin lokasinya di mana ya. Bahkan yang event-event yang udah lama pun dia bisa jadi artinya, sebenarnya sudah susah makanya saya bilang gini Mas, makanya sekali lagi Harun Masiku itu secara teknis tuh mudah gitu. Bisa dilakukan gitu. Masalahnya mau atau enggak? Mau enggak? Ya, non teknisnya sekarang gitu. Kalau ada yang mau melindungi secara non teknis, kira-kira apa keuntungan melindungi secara non teknis itu? Ya, tentu yang bisa menjawab mereka Mas yang diuntungkan dengan itu. Karena pasti ada rahasia besar. Ada keterkaitan dengan penguasa-penguasa yang sebelumnya. Iya, betul. Pastilah kayak gitu. Tapi pasti harusnya Mas Hasto udah ngomong dong. Lah itu makanya. Makanya kan kalau sekarang gini lah, saya tidak punya keberpihakan terhadap manapun ya. Gitu. Tapi justru yang menurut saya penting itu adalah keberpihakan terhadap fakta. Fakta dan kebenaran yang itu harus kita kedepankan. Jadi kalau memang ada fakta, sampaikan. Mas Hasto sampaikan aja. Gitu. Kalau memang ternyata pihak dari Jokowi itu mengatakan, oh itu nggak benar, sampaikan juga. Ya, semacam kasus posisi RP kemarin ya, gitu ya. Kalau memang itu dikatakan itu tidak benar datanya, sampaikan. Jangan hanya malah menyerang lembaga yang bersangkutan. Ya, posisi RP ini kan sebenarnya juga lembaga bonafit Mas. Dulu Panama Paper yang mengeluarkan juga mereka, gitu loh. Nah, datanya aja yang disampaikan. Nah, kasus yang sama, pola yang sama, mekanisme yang sama, itu sebenarnya juga bisa dilakukan. Bersainglah soal data.
Jangan bersaing, jangan malah melakukan. Sekarang itu kan yang terjadi jeleknya di kita tuh kan kalau kalah kemudian kill the messengers, Mas. Ya kan, kalau kalah kemudian dia nyerang. Wah, ini nggak bonafit lah, ini nggak kredibel lah, ini orangnya apa, ini dulu gini. Itu kan kita nggak senang. Kalau memang punya data, misalnya khususnya terhadap Harun Masiku tadi, atau memang Mas Hasto misalnya punya data terhadap kelakuan ya keluarga dari rezim kemarin, sampaikan. Oke. Nah, itu bagus, Mas. Ini terakhir nih, kalau kemudian Harun Masiku ini udah terdesak dan kemudian dia kabur ke luar negeri, isunya kan terakhir itu jadi marbot di Malaysia itu ya. Nah, harusnya kan bisa langsung dilacak di tangga. Iya, gitu. Sudah ada isu. Nah, tapi intinya kalau Malaysia terlalu mudah lah Indonesia kemudian ngambilnya. Tapi dia larinya ke Rusia. Kok mirip ada dulu ada juga marbot di Mergangsan, Mas. Marbot di Mergangsan, kemudian kemarin yang seringnya nyala-nyala orang dan jatuhnya kena sama penjual es teh. Itu beda urusan marbot. Larinya ke Rusia misalnya. Iya, lari ke Rusia. Terus kemudian dia minta political asylum. Nah, itu bisa jadi aman juga. Ya, meskipun bisa jadi aman, sekarang tergantung kekuatan atau kita nggak ada ini ekstradisi ya. Memang dengan Rusia kan? Nggak ada. Tapi kan sekarang tergantung juga kepala negara kita. Kalau kepala negara kita, misalnya ini bukan soal cawe-cawe, tapi misalnya ingin membantu, kayak kemarin ya. Jangan hanya kalau beliau mengatakan jangan hanya omon-omon gitu kan. Beliau berkomentar terhadap putusan Henry Muiz ya. Gitu. Harvey Muiz yang kok cuma 6,5 tahun, ya kan? Harusnya kan 50 tahun. Ya jangan cuma disampaikan begitu. Ya, lakukan gitu loh. Tapi memang lagi dibanding kan? Bagus. Kalau itu kan beliau juga bertanya kan, banding kan, jaksa banding kan gitu. Nah, tapi kan memang jaksa juga yang karena vonis awalnya itu tuntutan awalnya itu juga tidak terlalu tinggi. Jadi nggak mungkin ditinggiin banget. Kecuali ada zaman almarhum Pak Artijo Alkostar dulu itu bisa dahsyat itu. Nah, jadi kembali lagi kalau misalnya dia lari mau ke Rusia sekalipun, kok jauh-jauh ya ke Singapura aja kalau kemudian nggak ada perjanjian yang memang kita meskipun terakhir kan udah bisa sering dilakukan. Itu kan tergantung sekarang political will. Kalau Singapura ini pasti akan ngelihat kalau ini memang dia ada kriminal, bisa dipersoalan, masih nolak. Iya. Tapi kalau Rusia ini clear di dalam konteks ini dia political karena dia bilang nih gue dipolitisasi nih, kriminalnya karena politik gitu. Iya. Jadi ingat kasus tahun 65 Mas, banyak yang lari ke Rusia, banyak yang lari ke Peking waktu itu ya. Iya, jadi kan memang mungkin. Ya. Jangan-jangan udah di sana lagi Mas. Saya kok bilang enggak. Enggak ya? Enggak. Ada di sini-sini aja. Siap. Nah ini nanti nih tantangannya nih. Iya. Waduh. Itu Mas. Rasanya sih saya udah habis nih idenya nih untuk ngegali. Tapi kira-kira dari Mas Roy apa lagi yang perlu disampaikan? Ya, sekali lagi gini, Mas. Semua itu tergantung pada political will. Ya, gitu. Kalau political will-nya ada, semua itu sudah mudah dilakukan. Hal yang sama dulu saya lakukan ketika kasus Tenggo 221 atau Tommy Soeharto itu. Ya, itu ada di bukunya Pak Tito itu. Gitu. Saya juga sempat waktu itu bercanda pada Pak Tito, nama saya juga disebut gitu. Ya, kan waktu itu kita kerjasama gitu. Nah, artinya apapun bisa terjadi kalau secara non teknis, non teknis itu benar dilakukan. Sekarang tinggal apakah aparat itu benar-benar ingin membuka kasus ini sebenarnya atau enggak? Atau jangan sampai, ini Mas, yang jangan sampai justru mereka itu menggunakan kasus ini untuk kemudian melakukan represi melakukan berkepentingan dan mendapatkan keuntungan dari kasus ini. Iya. Karena mungkin aja melibatkan berbagai macam pihak yang memang pada saat itu berkuasa sehingga minta dilindungi oleh rezim yang sekarang. Bisa juga begitu kan? Bisa, apalagi kan memang kalau rezim yang sekarang itu kan 17 pembantu menteri 17 pembantunya atau atas menterinya kan juga memang pembantu, menteri itu pembantu. Kan bagian yang terjadi kan ini kan kayak cerita gubernur Jawa Timur Pak Nur dulu kan gitu. Gubernur Jawa Timur siapa? Pak Nur loh. Yang sekarang penggantinya sama. Presiden Indonesia sekarang siapa? Jokowi dong. Loh, lah Prabowo, lah itu penggantinya. Lah itu terjadi kan
Parah gitu. Pak Prabowo harus malu kalau ada orang mengatakan begitu. Gitu loh. Jadi beliau harus punya kekuatan ya. Jangan sampai nanti ada AI yang membuat macannya itu jadi kucing. Nah, gitu loh. Karena kan sekarang dia lagi senang, orang lagi besarin tuh kucing-kucing piaraan itu, Mas. Ada Maine Coon gedein gitu. Jadi kayak singa gitu. Kemudian ada bengal. Kalau bengal memang bentuknya udah kayak macan, Mas. Bengal. Terus ada angora, ada bahkan ada Maine Coon ya, itu kucing yang kakinya pendek itu juga digede jadi lucu. Nah, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik, siap. Kita macannya jadi kecil. Malu, Mas. Gitu. Siap. Itu, Mas. Wah, luar biasa, Mas. Ya. Terima kasih ya sudah ada di studio kali ini. Sama-sama, dan Mas. Ini pencerahan yang luar biasa. Amin. Mudah-mudahan jangan bosen. Ya. Karena masih ada yang tadi tuh. Yang banyak, cerita Mas. yang masih banyak cerita non teknisnya masih belum teknis banget. Oh, nanti kita buat teknis lah. Nah, ntar kalau ada yang tadi ada yang keberatan. Nah. Keren. Ya. Oke, Mas, terima kasih. Ya. Nah, itu dia Sobat Forum tadi Mas Roy Suryo yang luar biasa sudah dikuliti semuanya, dibuka habis dari berbagai macam angle tentang kasus yang kita banyak bicarakan pada belakangan ini, tapi di dalam konteks teknis telematika yang banyak orang mungkin tidak paham, dan di sini kita buka agar semuanya menjadi paham dan terang benderang. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang terdidik, mari kita lihat segala sesuatunya dengan bijak. Jangan hanya yang tersirat, tapi juga yang tersurat kita perhatikan gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan menonton PhD 4K kali ini, kita semua menjadi teredukasi di dalam konteks ITE, di dalam konteks telematika, dan berbagai macam isu yang menyangkut tentang data dan lain sebagainya. Baik, saya Bumi Hidayatullah undur diri. Sampai di PhD 4K berikutnya. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Mas. Terima kasih.